Selamat malam, kami dari kelompok untuk jam meja resin, dan kami akan menjelaskan presentasi kami terkait pengembangan produk jam meja resin dari limbah dengan pendekatan life cycle assessment. Dari kelompok kami ada Calvin Christian, Christopher Nicolastan, Felicia Kulava, dan Ivana Kristabel. Next. Yang akan kami bahas, yang pertama dari latar belakang, tujuan pembuatan produk, gambar produk, material penyusunnya, metodologi, proses pembuatan sistem, gambar produk akhir, dan analisis serta kendala-kendala yang kami hadapi. Dari latar belakangnya, untuk peluang dan masalah utama yang kami highlight adalah tren interior modern yang pada saat ini yang sangat meminati produk yang estetik dan juga eco-friendly. Di saat yang sama, terdapat potensi yang besar dari limbah sisa kayu industri dan material pesisir seperti cangkang kerang yang belum dimanfaatkan meskipun memiliki nilai visual yang sangat estetik. Kemudian kami menghadirkan solusi yakni dengan membuat jam meja berbasis resin dengan berbentuk abstrak dan juga asimetris dan menjadi karya seni fungsional tapi juga memperpanjang umur pakai bahan alami dengan menggunakan kayu. Untuk memastikan kualitasnya, kami membuat proses pembuatan proyek ini diatur secara ketat menggunakan sistem engineering mulai dari analisis hingga verifikasi dan terukur melalui life cycle assessment. Next. Untuk tujuan pembuatan produk, yang pertama itu kami melakukan penerapan life cycle assessment dengan memastikan bahwa di setiap fase pembuatan produk, dampak yang diberikan ke lingkungan sangat minimal dan bisa diukur secara objektif. Kemudian yang kedua, yakni adanya integrasi sirkular ekonomi dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan melakukan upcycling, yakni mengubah limbah organik yang tadinya tidak terpakai menjadi produk dekorasi yang memiliki nilai yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kita menjadi solusi ekologis inovatif, yakni produk ini bukan sekedar elemen interior biasa, melainkan menjadi sebuah solusi nyata dan inovatif untuk membantu mengurangi masalah penumpukan limbah di lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke gambar produk. Berikut adalah sketsa awal dari produk kami. Eh, Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu material yang kami gunakan. Pertama itu kami menggunakan resin, yang merupakan bahan utama kami, dan juga limbah kayu. Kemudian cangkang kerang yang kita jadikan dekorasi untuk sebagai eh, titik-titik jamnya. Kemudian kita juga menggunakan pewarna resin, terus mesin jam, jarum jam, dan kita menggunakan wadah pengaduk, heat gun atau torch, mesin amplas, bor listrik, dan gergaji mesin. Next. Kemudian kita masuk ke metodologi. Kita yang pertama ada conceptual design, di mana kita melakukan analisis antropometri untuk penyesuaian dimensi jam meja. Kemudian kita merancang desain bentuk abstrak untuk menghilangkan kemonotonan visual. Kemudian kita mengidentifikasi material utama, yaitu limbah kayu jati, cangkang kerang, pewarna resin, mesin jam, dan resin epoksi. Kemudian selanjutnya ada operational requirements. Kita menetapkan safety setup, yaitu seperti menggunakan masker respirator dan environmental control, di mana kita memastikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian yang ketiga ada di pemotongan dimensi kayu, yaitu kami mengurangi ketebalan limbah kayu jati dari 5 cm menjadi 0,7 cm untuk menyeimbangkan rasio proporsi dengan resin. Kemudian kita masuk ke pre-treatment material, di mana kita membersihkan permukaan kayu dari debu, sisa gergaji. Lalu kita masuk ke mixing, di mana kita menimbang resin dan hardener dengan presisi 0,1 gram. Dan penciptaan efek laut, di mana kita menata cangkang di atas kayu, menuangkan gradasi warna biru atau putih, dan menggunakan heat gun untuk menciptakan efek buih ombak. Terus kita masuk ke curing, di mana kita mendiamkan produk selama 24 jam pada suhu ruang hingga resin mengeras total. Kemudian kita masuk ke finishing, di mana kita mengamplas permukaan depan, belakang, dan sisi pinggir, dan memasang mesin jam. Dan yang terakhir kita melakukan verifikasi dan usability testing, di mana kita melakukan uji kestabilan dan uji keterbacaan. Selanjutnya kita akan membahas step by step pembuatan jam resinnya. Yang pertama kita melakukan diskusi dan brainstorming untuk menentukan bahan yang dibutuhkan. Terus yang kedua kita mengukur dan memotong limbah kayu jati dengan ketebalan 5 cm
menjadi 0,7 cm agar proporsional dengan berat dan bentuk jam. Yang ketiga itu kita membersihkan permukaannya dengan mengampas permukaan kayu yang sudah ditipiskan untuk memastikan ikatan yang kuat dengan resin. Selanjutnya mencampurkan resin dengan hardener. Ya, penyandingannya 2:1, yaitu nanti diaduk selama 10 menit dengan takaran yang akurat. Terus selanjutnya adalah mencampurkan pewarna resin biru dan putih dengan resin epoksi. Selanjutnya penuangan resin dan efek ombak. Itu kita menuangkan resin warna biru dan putih di atas permukaan kayu. Terus selanjutnya kita menggunakan heat gun untuk memecahkan pigmen putih dan menciptakan ilusi ombak laut serta mempercepat pengeringan. Terus selanjutnya kita eh, menyusun kerang di atas permukaan kayu. Kita merekatkan dengan lem dan menuangkan resin bening sebagai lapisan akhir. Lalu yang terakhir, kita mengeringkan produk menggunakan heat gun hingga kering, lalu didiamkan selama 1 malam hingga kering sepenuhnya. Berikutnya adalah mengenai perbandingan antara gambar produk final dan juga produk yang telah kami buat. Yang di sebelah kiri adalah produk yang menjadi ekspektasi kami, dan yang sebelah kanan adalah produk hasil jadi dari produk yang ingin kami buat. Jadi untuk hasil analisisnya, dari gambar yang pertama itu, yang di sebelah kiri itu jarum jamnya berwarna hitam, tapi kami mengubah menjadi warna putih dengan alasan supaya warnanya kontras dengan latar belakang, dengan warna yang ada di belakangnya, yaitu warna jamnya. Lalu kami juga pertamanya ingin menggunakan kayu walnut berwarna gelap, tapi kami memilih untuk menggunakan limbah kayu jati dengan warna yang lebih muda, dengan alasan bahwa kayu jati itu lebih kuat dan limbahnya banyak untuk ditemukan atau mudah untuk ditemukan. Lalu yang awalnya juga ingin menggunakan angka polos atau minimalis biasa sebagai penunjuk digit jam, kami menggantinya menjadi cangkang kerang pada angka 12, 3, 6, dan 9. Lalu dengan harapan kami yaitu permukaan resin yang mulus sempurna, tapi kenyataannya terdapat detail-detail ombak dan ada beberapa kesalahan, seperti ada keretakan pahat di tengah jam mejanya. Dan untuk kendala-kendalanya, itu kami menemukan beberapa spot microbubbles. Ada beberapa spot yang memiliki microbubbles yang disebabkan karena persebaran penggunaan heat gun yang kurang rata. Lalu ada juga ketidakrataan permukaan. Lalu ada keretakan juga ketika kayu dipahat, lebih tepatnya ketika di tengah jamnya, ketika kami berusaha untuk memasukkan mesin jamnya. Dan juga yang terakhir ada kebocoran pada sisi jam ketika diresin. Dan untuk slide terakhir adalah dokumentasi pembuatan produk kami, jam meja kami. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.